Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 peserta Latsar Kabupaten Majalengka Angkatan 11 akan berbincang-bincang tentang isu yang berkembang saat ini dalam mewujudkan smart governance. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Faisal Bisri. Saya bekerja di instansi Puskesmas Sukamulya. Saya sebagai nutrisionis dan di sebelah saya ada Teh Anggi. Mangga Teh Anggi. Perkenalkan, nama saya Anggi Astriani dari UPTD Puskesmas Salagedang, jabatan sebagai perawat terampil. Mangga Teh Kartika. Perkenalkan, nama saya Kartika Chandra Dewi sebagai perekam medis di Puskesmas Sukahaji. Teh Widya. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Aprianti dari UPTD Puskesmas Kertajati sebagai perekam medis. Dan Teh Desi. Teh Desi, volumenya. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Rosela. Saya dari Puskesmas Panongan sebagai asisten apoteker terampil. Nah, sebelumnya kita review sebentar mengenai Smart ASN. Menurut Teh Anggi, Smart ASN itu apa sih? ASN dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Berarti supaya responsif ya Teh ya. Kalau Iya. menurut Teh Kartika sendiri, apa sih Teh Kartika Smart ASN itu? Menurut saya, ASN itu kan memerlukan kemampuan literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan atau kewirausahaan. Bagus sekali. Kalau untuk nilai-nilai yang terkandung dalam Smart ASN apa saja sih? Mangga Teh Widya. Untuk nilai-nilai Smart ASN sendiri ada 8 ya Ayah. Yang pertama itu ada integritas, yang kedua ada nasionalisme, yang ketiga ada profesionalisme, yang keempat adalah berwawasan global, yang kelima menguasai IT dan bahasa asing, yang keenam berjiwa hospitality, yang ketujuh entrepreneurship, dan yang kedelapan adalah memiliki jaringan yang luas atau networking. Jadi begitu ya. Jadi menurut Teh Widya sendiri, bagaimana sih nilai-nilai ASN itu? Perihal nasionalisme, profesionalisme, integritas dan wawasan global. Mangga Teh Widya. Ya, terima kasih. Jadi integritas sendiri itu ialah konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi. Sedangkan nasionalisme itu sendiri adalah sebagai seorang aparatur negara memiliki sikap nasionalisme itu merupakan suatu kewajiban ya buat kita semua. Nasionalisme itu merupakan sebuah pandangan atau kecintaan manusia terhadap bangsa dan tanah airnya. Jadi begitu ya Teh ya. Iya. Terus lanjut untuk yang poin kelima, saya lempar ke Teh Desi yang dari hospitality. Baik, Terus networking, IT dan bahasa asing, serta entrepreneurship. Itu apa ya Teh Desi? Mangga Teh Desi. nilai-nilai Smart ASN ya. Yang kelima itu kan ada IT dan bahasa asing ya. Contohnya itu bisa meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Terus kemudian ada jiwa hospitality. Contohnya itu, jadi kita memberikan pelayanan yang terbaik dengan ramah, sopan, dan peduli terhadap pasien maupun rekan kerjanya. Terus yang ketujuh itu ada networking ya, yang contohnya itu meningkatkan pengetahuan dengan memanfaatkan media digital dalam mencari informasi terbaru. Dan yang terakhir ada entrepreneurship. Kita itu harus bisa mengembangkan jiwa kewirausahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Jadi begitu ya Teh Desi ya. Luar biasa jawaban-jawabannya. Terima kasih. Kalau untuk di puskesmas saya sendiri, ada aplikasi yang bernama itu Puskesmas. Eh, Puskesmas ini merupakan sebuah sistem informasi manajemen secara digital Teh. Kalau untuk Teh Anggi sendiri, Ya, Puskesmas itu apa ya? kalau menurut saya, puskesmas ya, Iya betul Teh. suatu sistem informasi manajemen pelayanan kesehatan yang berbasis teknologi dan informasi. Teknologi dan informasi ya Teh ya. Iya.
Nah, kalau untuk menurut Teh Desi, Ya, baik. Menurut saya ya, e-Puskesmas itu merupakan sebuah sistem informasi manajemen pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pelayanan prima di setiap unit kesehatan. Program e-Puskesmas Raharja ini pun dalam rangka mendukung visi misi Bupati periode 2018 sampai 2023. jadi sangat luar biasa ya Teh ya di sini untuk program e-Puskesmasnya di sini. Dan untuk kekurangan dan kelebihannya Teh, kebetulan kan masing-masing ini kan kerja di Puskesmas. Untuk kelebihan dan kekurangannya apa ya Teh ya? Enggak Teh Anggi? Kalau menurut saya kelebihannya, jadi dengan adanya e-Puskesmas itu kita memudahkan kita untuk melihat misalkan kayak riwayat pasiennya. Jadi kan di situ terekam tuh kunjungan pasiennya, misalkan tanggal berapa aja pasien itu berkunjung ke puskesmas ya. Nah, nanti kita bisa lihat walaupun nanti pasiennya misalkan ada ke puskesmas lagi dengan membawa KTP aja nih, kita tahu bahwa si pasien tersebut ini udah mempunyai riwayat penyakit apa aja juga. Kita bisa tahu kalau misalkan nih si RM si pasien status pasiennya itu hilang atau misalkan terselap-selip lama, jadi kita bisa tahu si riwayatnya. Jadi dengan e-Puskesmas itu mempermudah pekerjaan kita gitu. Jadi mempermudah kerjaannya Teh ya. Ya. Kalau untuk Teh Kartika sendiri, apa itu e-Puskesmas Teh Kartika? Kelebihannya, menurut Kelebihan saya, dan kekurangan? kelebihan sama seperti Teh Anggi, cuma dari sisi pendaftaran dan sisi perekam medis ya. Kalau di EPUS itu sudah integrasi antara Piker dengan EPUS sehingga kita nggak perlu input ulang ke Piker karena sudah bridging seperti itu. Terus sudah terintegrasi juga antara NIK dengan nomor BPJS. Jadi apabila ada pasien yang tidak membawa BPJS nih dan hanya membawa KTP, biasanya pasien kan suka lupa membawa BPJS ya. Nah, itu kita bisa cek langsung melalui EPUS. Kemudian ada lagi apabila misalnya NIK kita sudah terintegrasi dengan Disduk Capil atau sudah online gitu bahasanya ya. Ketika kita memasukkan NIK, langsung muncul nama, tempat tanggal lahir, dan alamat di situ. Seperti itu. Jadi lebih mempermudah kita untuk bekerja ya Teh ya, e-Puskesmas tersendiri. Yang tadinya manual sekarang menjadi sistem digital. Nah, untuk Teh Widya tersendiri, apa itu e-Puskesmas Teh Widya? Baik, untuk kekurangan dan kelebihan e-Puskesmas sendiri, karena saya di bagian pendaftaran ya, jadi kan program e-Puskesmas ini dianggap baru ya Ayah, jadi dianggap masih dirasa kurang efektif karena eh, bagi saya di pendaftaran itu harus mengulang pendataan pasien karena yang dulu kan masih manual dan sekarang harus dimasukkan ke e-Puskesmas. Tapi kedepannya e-Puskesmas ini diharapkan dapat mempermudah pekerjaan kita karena telah terintegrasi tadi. Berarti. Nah, untuk Teh Desi, dari ketiga temanmu itu, ketiga orang itu, ternyata Puskesmas itu mempermudah kita yang tadinya manual menjadi digital. Nah, untuk Teh Desi sendiri, pendapatnya bagaimana untuk kekurangan dan kelebihan Puskesmas ini, Teh Desi? Ya baik, sebenarnya sama ya masalah kelebihan mah untuk mempermudah pekerjaan kita. Cuma ada kekurangannya itu ya kan kalau saya kan bagian obat ya. Jadi kadang tuh stok obat di Epus tuh nggak sesuai sama stok yang ada di itunya, ada fisiknya tuh, nggak sesuai tuh. Terus kekurangannya tuh, jadi kita kita tuh sampai sekarang ya belum tahu bagaimana masukin stok obatnya, cara masukin stok obat ke Epusnya tuh. Mungkin selanjutnya perlu ada sosialisasi lagi kali ya. Terima kasih Teh Desi. Nah, ternyata untuk Puskesmas ini banyak kelebihan dan juga banyak kekurangannya. Nah, untuk Puskesmas tersendiri bisa dijadi Puskesmas ini tuh solusi baru untuk teknologi informasi kesehatan baik di Puskesmas, Pustu, Posyandu ataupun Poskesdes.
Dan semuanya itu udah terintegrasi dengan dinas kesehatan, dinas provinsi, bahkan Kemenkes. Jadi semuanya itu sudah link. Nah, untuk alurnya tersendiri, Teh, untuk alur e-puskesmas tersendiri, mangga Teh Widya Baik. pendapatnya. Jadi kalau misalnya setiap puskesmas itu mempunyai akunnya tersendiri, ya ya. Jadi Ya. tapi di dalamnya itu ada subbagiannya tersendiri. Jadi kayak saya di bagian pendaftaran, saya hanya bisa mengakses untuk memasukkan data pasien saja. Terus nanti mungkin yang di bagian pelayanan beda sendiri, yang di bagian obat beda sendiri seperti itu. Oh, jadi berbeda-beda ya Teh ya untuk entry e-puskesmasnya Teh ya. Nah, betul. Jadi untuk hak aksesnya beda-beda. Ya, tapi untuk cara masuk login ke e-puskesmas itu sendiri sama Teh. Teh Kalau Widya. untuk masuk, kalau untuk masuknya sama, cuman mungkin beda di username atau passwordnya kayak gitu. Oh begitu. Ya, terima kasih Teh Widya. Nah, untuk satu lagi untuk Teh Anggi, mangga untuk alur puskesmas e-puskesmas sendiri gimana? Kalau alur puskesmas di puskesmas tempat saya bekerja, kebetulan username sama passwordnya itu sama. Jadi awalnya kan pasien daftar dulu nih dari pendaftaran. Di pendaftaran itu ditanya si pasien tuh mau berobat kemana. Nanti kan di pendaftaran itu langsung dimasukin ke e-pusnya, misalkan ke poli umum atau ke poli gigi. Nah, setelah pasien diperiksa, kita sebagai perawat itu memasukkan mulai dari berat badan, tinggi badan, hasil anamnesa kita, terus diagnosa pasien, sama obat juga kita masukkan. Nah, nanti setelah dimasukkan obat, nanti dari pihak farmasi juga sama-sama dicek tuh. Biasanya dicek apakah kita tuh bener nggak sih, misalkan kan kadang mah suka kalau tangan tuh salah ya, kalau dikasih mah di resep 10 tapi stoknya ada 3. Nah, nanti itu bagian farmasi yang ngeceknya gitu. Habis selesai obat, kita nanti ada di situ tuh ada kata selesai, berarti itu udah terekam di e-pus. Alurnya seperti itu. Oh, jadi begitu. Pembahasan kita sangat luar biasa sekali nih, Teteh-teteh. Kayaknya pada tegangnya, Teteh. Enggak. Iya, untuk sendiri saya mau menyimpulkan perihal puskesmas. Kebetulan saya juga bekerja sama di puskesmas dan yang tadinya manual itu menjadi sistem digital di pendaftaran kami. Jadi untuk puskesmas Raharja ini merupakan sebuah sistem informasi berbasis teknologi pelayanan kesehatan, informasi untuk mewujudkan pelayanan prima di setiap unit kesehatan. Program puskesmas Raharja ini pun dalam rangka mendukung visi misi Bupati periode 2018 sampai 2023, di mana dalam salah satu programnya yakni menghadirkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas, tuntas, dan juga gratis. Jadi itu Teh. Jadi semoga semua puskesmas di wilayah Kabupaten Majalengka yang tadinya manual belum menggunakan e-puskesmas, kita semua menggunakan e-puskesmas. Jadi solusinya supaya kita menjadi menggunakan e-puskesmas, kita harus banyak sosialisasi kepada teman-teman semua, teman-teman sejawat, bahwa ini loh yang dinamakan Smart ASN atau Smart Governance. Betul ya Teh ya? Ya, betul. Iya, bahwa sistem digital itu lebih luar biasa. Aduh, luar biasa bincang-bincang kita hari ini Teh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 atas waktunya, atas bincang-bincangnya, atas pendapatnya, atas keseluruhan dari acara ini. Terima kasih. Sebelumnya saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majalengka, Raharja. Jabar, Juara. Juara. BPSDM, Terpercaya. Percaya.